Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari kata Setio Budianto Ketua KPK tidak menahan Hasto selesai diperiksa adalah bohong. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi 5 hari setelah bertugas langsung menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dengan tuduhan menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Hasan Masiku yang menyuap Wahyu selaku anggota Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi anggota DPR. Dan beberapa hari kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Hasto Kristianto yang di Bekasi Timur, dan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mengambil 1 flashdisk dan 1 buku kerja. Diduga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menemukan barang yang bisa digunakan sebagai alat bukti. Padahal Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, belum pernah diperiksa polisi. Belum pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya. Maka dengan ditetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, langsung rumahnya di Bekasi Timur dijaga Satgas PDI, lalu Hasto Kristianto melarikan diri entah kemana di sekitar kota Jakarta. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diduga atas permintaan mantan Presiden Joko Widodo, karena Hasto Kristianto mengkritisi yang sifatnya negatif atas perilaku mantan Presiden Joko Widodo yang menginginkan jabatan selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Permintaan mantan Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi langsung direspon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo ketika 2 bulan sebelum purna tugas telah mengusulkan 10 orang pansel ke depan perwakilan rakyat untuk dipilih Dewan Perwakilan Rakyat 5 orang sebagai komisioner KPK berupa ketua, wakil ketua, 3 anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemanggilan kepada Hasto Kristianto untuk diperiksa, tetapi Hasto Kristianto tidak dapat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan mengikuti acara Hari Ulang Tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-65 tahun di Sekolah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil lagi Hasto Kristianto untuk diperiksa terkait penetapan tersangkanya. Setelah selesai hasil pemeriksaannya, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menahannya. Menurut keterangan Setio Budianto selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak melakukan penahanan Hasto Kristianto karena masih ada saksi-saksi lain yang belum diperiksa. Semua alasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto tidak menahan Hasto Kristianto bohong saja, hanya untuk menutupi kelemahannya tidak menahan Hasto Kristianto. Rupanya saat Hasto Kristianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana Megawati Soekarno Putri telah menghubungi Presiden Prabowo Subianto lewat handphone agar Komisi Pemberantasan Korupsi jangan sampai menahan Hasto Kristianto setelah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas pesan Megawati Soekarno Putri tersebut, lalu Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Setio Budianto selaku
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi supaya tidak menahan Hasto Kristianto setelah selesai diperiksa. Pengaruh Megawati Soekarno Putri kepada Prabowo Subianto masih diakui. Demikian juga pengaruh Presiden Prabowo Subianto lebih besar daripada mantan Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbukti selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, langsung Hasto Kristianto pulang ke rumahnya, tidak jadi ditahan. Komisi Pemberantasan Korupsi selesai diperiksanya. Padahal sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi selesai pemeriksaannya akan menahan Hasto Kristianto sesuai permintaan mantan Presiden Joko Widodo agar tidak melarikan diri. Melihat Komisi Pemberantasan Korupsi setelah memeriksa Hasto Kristianto tidak menahannya sebagai pertanda pengaruh Megawati Soekarno Putri lebih besar kepada Presiden Prabowo Subianto dibandingkan mantan Presiden Joko Widodo. Padahal jasa mantan Presiden Joko Widodo sangat besar, pengorbanannya baik dari keuangan dan kekuasaannya hanya untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk pengorbanan mantan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai berikut. Mantan Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden, umurnya baru 35 tahun. Padahal syarat calon Wakil Presiden minimal berumur 40 tahun. Untuk mengatasi kekurangan umur tersebut, Presiden Joko Widodo dengan kekuasaannya meminta besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 adalah tidak sah yang melanggar hukum terkait masalah umur yang diatur Dewan Perwakilan Rakyat bahwa calon Wakil Presiden minimal berumur 40 tahun. Tetapi atas kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo kepada seluruh aparat negara termasuk aparat penegak hukum, tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah. Karena bila sampai ada yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, langsung dipecat dari jabatannya yang diganti dengan orang lain yang sesuai dengan kehendak mantan Presiden Joko Widodo. Berakibat Komisi Pemilihan Umum dengan berat hati terpaksa menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Bertempat di lapangan udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak, yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena semua aparat negara termasuk Presiden Joko Widodo termasuk aparat negara tidak boleh ikut kampanye dan harus netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu calon dari ketiga calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi demi memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dengan sadar mantan Presiden Joko Widodo melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tersebut. Demi pengorbanan mantan Presiden Joko Widodo mengadakan bantuan sosial senilai 450 triliun yang langsung dibagi-bagi mantan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming di depan Istana Negara, melibatkan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar saat itu merangkap jabatan Menteri Koordinasi Perekonomian, turut membagi bansos berupa beras kepada salah satu daerah di
Nusa Tenggara Barat serta melibatkan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, merangkap jabatan Menteri Perdagangan bertempat di salah satu daerah Jawa Tengah, membagi-bagi sembako berupa beras kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming berakibat pengadaan beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya meliputi hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Melihat pengorbanan mantan Presiden Joko Widodo begitu besar untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, berakibat Presiden Joko Widodo menuding Presiden Prabowo Subianto seperti maling kundang, lupa semua atas jasa atas pengorbanan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden. Tetapi lebih parah lagi pandangan masyarakat umum atas kelakuan mantan Presiden Joko Widodo yang menginjak-injak hukum demi kepentingan anaknya Gibran Rakabuming dijadikan sebagai Wakil Presiden yang baru berumur 35 tahun. Padahal syarat Wakil Presiden minimal berumur 40 tahun. Serta menghancurkan prinsip demokrasi, menggantikan dengan sistem monarki atau kepada sistem kerajaan. Setiap pimpinan penting bernegara selalu dijabat keturunannya. Harapan saya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto bersikap netral dalam menyelesaikan perkara korupsi karena Komisi Pemberantasan Korupsi lebih berpihak kepada mantan Presiden Joko Widodo dibandingkan kepada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untunglah Presiden Prabowo Subianto berpihak kepada Megawati Soekarno Putri, berakibat Hasto Kristianto tidak jadi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi selesai diperiksanya. Sekian dan terima kasih.